Nah, kalau remaja itu bertumbuh, diharapkan dia bisa mencapai identity achievement, yakni suatu keadaan di mana dia mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu dengan penuh komitmen. Hai sahabat Garing Konseling, bertemu kembali dengan saya Helena Kristiana. Dan saat ini saya akan membacakan sebuah email yang masuk yang bunyinya demikian. Siang Bu Helena, saya S, pria 30 tahun, S2 IT. Saya sekarang kok merasa lelah ya? Kayaknya saya sedang menghidupi sebuah kehidupan yang bukan saya mau. Saya selalu excellent dalam pendidikan dan pekerjaan, namun sebenarnya semua pencapaian saya itu karena orang tua saya yang inginkan. Bahkan bekerja di perusahaan yang sekarang pun lebih karena melihat prestisnya saja, supaya orang tua saya bangga. Yang lebih menyebalkan sepertinya yang saya lakukan, korbankan, dan perjuangkan tidak pernah cukup. Selalu saja ada kurangnya, selalu dikritik, membuat saya sering merasa not good enough. Di pekerjaan saya sekarang situasinya mirip, tapi lebih positif. Bos selalu melihat saya pintar sehingga memberikan tantangan kepada saya dan saya memenuhinya. Saya menyadari saya sangat membutuhkan pengakuan dan apresiasi bahkan pujian, dan hal itu memacu saya untuk berprestasi. Namun saat saya tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa sangat down. Belakangan saya sering mikir, kok saya seperti hidup dalam skenario orang lain ya? Bagaimana ya Bu, saya sebenarnya capek sih. Terima kasih S sudah berbagi beban dengan saya melalui email ini. Saya mencoba membayangkan bahwa S itu adalah seorang pribadi yang penuh dengan pencapaian ya, dari masa studi sampai pekerjaan yang sekarang. Kadang-kadang memang orang tua itu mengkritisi anak, tapi sebenarnya tujuannya, kalau ditanya nih, dia pengen memotivasi anak, pengen supaya anak nggak cepat puas. Tapi anak nggak ngerti, anak ngerasanya not good enough, anak ngerasanya nggak puas gitu ya orang tua dengan apa yang dicapai. Nah, belum lagi orang dewasa lainnya atau guru di sekolah ikut-ikutan memberikan apresiasi untuk apa yang dicapai oleh anak. Anak mulai melihat gitu, oh pencapaian itu penting ya. Bahkan anak mulai melihat pencapaian itu sepertinya lebih penting dari dirinya sendiri. Karena begitu dia down, orang dewasa lainnya nggak peduli. Tapi begitu dia mencapai sesuatu, semua mata tertuju kepada dia. Jadi dia mulai akhirnya meletakkan identitas dirinya pada pencapaian tersebut. Nah, di dalam teori psikologi perkembangan, Erik Erikson mengatakan bahwa dalam masa remaja itu akan membentuk identitas, atau kalau dia tidak berhasil membentuk identitas dirinya, akan terjadi role confusion. Di dalam identitas tersebut, dalam teori yang lain, Marcia mengatakan bahwa ada 4 jenis, yaitu identity moratorium, identity diffusion, identity foreclosure, dan identity achievement. Nah, remaja akan mulai mencari identitas dirinya. Kalau misalnya yang terjadi dengan S, ini adalah identity foreclosure. Jadi di situ S sudah memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu, belajar atau hal-hal lainnya gitu. Ada komitmen di situ, tapi S belum terlalu mengeksplor dirinya mengapa dia mau melakukan itu. Jadi itu semua faktor eksternal, faktor dari orang tua, guru atau orang dewasa lainnya. Sehingga drive-nya itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau remaja itu bertumbuh, diharapkan dia bisa mencapai identity achievement, yakni suatu keadaan di mana dia mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu dengan penuh komitmen, tapi itu adalah hasil eksplorasi dirinya sendiri, sehingga drive itu dari dirinya sendiri. Tapi seringkali seseorang saat sudah dewasa, identitinya tuh tetap di foreclosure itu, tetap seperti di remaja. Dia belum mencapai identity achievement. Jadi nggak semua orang dewasa berhasil mencapai identity achievement. Salah satunya S. S walaupun sudah berumur 30 tahun, dia terus mengejar achievement itu karena orang tua atau karena bos di kantor atau figur-figur signifikan dalam kehidupannya. Dia akan merasa disitulah identitas dia. Nah, bagaimana untuk menolong S? S harus ditolong baik dengan diri sendiri atau mungkin butuh bantuan profesional menolong dia untuk mencapai identity achievement tersebut. Bagaimana caranya? S perlu untuk bereksplorasi dengan dirinya. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Dia pengen kehidupan seperti apa? Kalau yang sekarang ini dirasa melelahkan, yang tidak melelahkan itu seperti apa? Apa yang dia suka? Dia perlu untuk melihat ke dalam dirinya, dan saat dia mulai mengkerucutkan tahu apa yang dia mau, maka dia mulai berani untuk mengatakan tidak kepada apa yang orang lain inginkan.
Nah, untuk sampai ke situ memang merupakan satu perjalanan yang tidak mudah. Bisa saja sendiri, namun sepertinya S membutuhkan bantuan profesional sehingga bisa menolong dia untuk masuk ke dalam dirinya, menemukan apa yang sebenarnya dirinya inginkan, sehingga dia menjadi jelas dengan apa yang dia pengen ke depan, dan itu menjadi satu drive yang kuat di dalam dirinya, dan kemudian menyusun langkah-langkah konkret untuk kehidupan apa yang dia mau. Langkah-langkah yang mulai dari yang sederhana sampai yang kemudian jangka panjang, dan akhirnya S akan dibantu untuk bisa mencapai seperti apa yang dia mau. Dan itu yang sebenarnya bisa untuk dilakukan oleh S dengan bantuan diri sendiri atau dengan bantuan profesional. Dengan begitu, dia akan merasa menjadi lebih yakin dengan dirinya, menjadi lebih positif dengan dirinya, sehingga akhirnya tidak meletakkan identitasnya pada pencapaian, sehingga tidak lagi terlalu menginginkan pujian. Segala sesuatu dilakukan karena dirinya mau melakukannya, mau mencapainya, bukan karena pujian, tapi karena dirinya yang mau berkembang, mau mencapai sesuatu. Nah, itu yang bisa saya bagikan untuk S. Semoga membantu S. Dan untuk sahabat Gading Konseling, kalau sahabat Gading Konseling pun ingin berbagi cerita dengan kami, berbagi beban, berbagi banyak hal dalam kehidupan, sahabat Gading Konseling bisa menghubungi kami dan kami ada untuk Anda. Terima kasih.